Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdayana dengan NIM 20600122028 dari kelas Pendidikan Fisika A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem ekskresi. Sistem ekskresi bisa disebut juga dengan sistem pengeluaran. Sistem ekskresi berfungsi untuk membuat keluar hasil pembakaran dan sisa metabolisme di dalam tubuh agar tidak meracuni tubuh. Zat sisa metabolisme yang harus dikeluarkan antara lain karbon dioksida, urea, air, amonia, kelebihan vitamin, dan zat warna empedu. Alat sistem ekskresi pada tubuh manusia itu yang pertama adalah ginjal. Ginjal atau buah pinggang manusia berbentuk seperti kacang merah, berwarna keunguan dan berjumlah 2 buah. Ginjal terletak di daerah pinggang, di sebelah kiri dan kanan tulang belakang. Ginjal orang dewasa beratnya kurang lebih 200 gram. Ada 3 tipe ginjal. Yang pertama, tipe protonefros. Ginjal ini muncul pada saat embrio, bentuk bersegmen, terletak jauh ke arah rongga tubuh. Setiap unit memiliki satu nefrostoma yang bermuara ke dalam selom, tidak memiliki glomerulus. Yang kedua, tipe mesonefros. Ginjal tipe ini berkembang secara segmental di tengah rongga tubuh. Beberapa nefrostoma bermuara ke dalam selom, tetapi ekskresinya dilakukan oleh glomerulus. Pada ikan dan amfibi, ginjal ini berfungsi terus sampai dewasa. Pada aves, reptil, dan mamalia, ginjal ini timbul setelah protonefros dan berfungsi hanya selama fase embrio, kemudian menghilang. Yang ketiga, tipe metanefros. Ginjal tipe ini tidak bersegmen, tidak memiliki nefrostoma, jumlah glomerulusnya banyak. Alat sistem ekskresi pada manusia yang kedua yaitu paru-paru. Paru-paru manusia berjumlah sepasang. Fungsi paru-paru adalah sebagai alat pernafasan dan erat hubungannya dengan sistem ekskresi. CO2 dan air merupakan hasil proses metabolisme di jaringan yang diangkut melalui darah dan akhirnya dibawa ke paru-paru untuk dibuang dengan cara difusi di alveolus. Alat sistem ekskresi pada manusia yang ketiga yaitu hati. Hati terletak di dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Hati merupakan kelenjar terbesar di tubuh kita. Hati menghasilkan enzim arginase yang dapat mengubah arginin menjadi ornitin dan urea. Ornitin yang terbentuk dapat mengikat NH3 dan CO2 yang bersifat racun. Adapun fungsi dari hati yaitu sebagai organ pengeluaran, sebagai tempat untuk menyimpan gula dalam bentuk glikogen, mengubah asam amino berlebih menjadi urea, menetralkan racun yang masuk ke dalam tubuh, merombak sel darah merah yang rusak menjadi empedu. Empedu terdiri dari garam empedu yang berfungsi untuk mengemulsikan lemak dalam proses pencernaan, dan zat warna empedu atau bilirubin yang akan memberi warna pada urin dan feses atau tinja. Yang keenam, mengatur kadar gula dalam darah. Yang ketujuh, sebagai tempat membuat fibrinogen dan protrombin yang berperan dalam proses pembekuan darah. Dan yang terakhir, sebagai tempat mengubah provitamin A menjadi vitamin A. Alat sistem ekskresi yang keempat yaitu kulit. Kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan kulit ari atau epidermis, lapisan kulit jangat atau dermis, dan lapisan jaringan ikat bawah kulit. Yang pertama, epidermis kulit ari terdiri dari 2 lapisan, yaitu yang pertama lapisan tanduk, merupakan lapisan terluar dan terdiri atas sel-sel mati yang dapat mengelupas. Yang kedua, lapisan malpighi terdiri atas sel-sel yang hidup dan mengandung pigmen melanin dan berfungsi melindungi tubuh dari sengatan matahari. Yang kedua, lapisan kulit jangat atau dermis, merupakan lapisan kulit yang terletak di bawah lapisan kulit ari.
Di dalam kulit jangan terdapat yang pertama kelenjar keringat, berfungsi mengeluarkan keringat menuju pori-pori di permukaan kulit. Keringat terdiri atas air dan garam. Yang kedua kelenjar minyak, berfungsi menghasilkan minyak agar rambut dan kulit tidak kering. Yang ketiga pembuluh darah kapiler, memberi zat-zat makanan pada akar rambut dan sel kulit sehingga sel-sel tersebut tetap hidup. Yang keempat ujung saraf, terdiri dari ujung saraf peraba untuk mengenali rabaan, ujung saraf perasa untuk mengenali tekanan, dan ujung saraf suhu untuk mengenali suhu. Yang kelima kantong rambut, terdiri dari akar rambut dan batang rambut. Di dekat akar rambut terdapat otot-otot polos yang berfungsi menegakkan rambut pada saat kedinginan atau merasa takut. Pada jaringan ikat bawah kulit terdapat cadangan lemak yang berfungsi sebagai cadangan makanan dan menjaga suhu tubuh. Selanjutnya fungsi kulit, yaitu sebagai alat pengeluaran, sebagai pelindung tubuh dari kerusakan akibat benturan atau kerusakan mekanisme maupun kerusakan yang disebabkan oleh zat kimia, sebagai tempat indera peraba karena pada kulit terdapat ujung saraf indera yang dapat merasakan halus, kasar, panas, dingin, dan nyeri, untuk menyimpan kelebihan lemak, tempat pembuatan vitamin D dari provitamin D dengan bantuan sinar matahari. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya tentang materi sistem ekskresi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.